Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi, masih dengan materi sistem reproduksi pada manusia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem reproduksi manusia. Nah, di sini akan disajikan juga penyakit yang disebut dengan penyakit menular seksual atau infeksi menular seksual. Nah, yang pertama itu adalah Raja Singa atau sifilis. Penyebabnya adalah bakteri Treponema pallidum yang ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, ini adalah salah satu penyakit menular seksual. Nah, gejalanya adalah luka pada alat kelamin, anus, bibir maupun mulut. Itu gejala awal. Kemudian gejala lanjutnya nanti akan terlihat bintik-bintik merah, nanti akan berbekas seperti cacar. Nah, itu nanti akan berlanjut sekitar di atas 7 tahun. Kalau tidak diobati dengan baik, maka itu akan merusak organ-organ dalam. Jadi nanti bakterinya itu akan masuk ke dalam aliran darah dan kemudian akan merusak organ-organ reproduksi maupun organ-organ dalam tubuh manusia. Nah, ini seperti ini gambarnya. Kemudian yang kedua adalah gonorea atau kencing nanah. Nah, penyebabnya ini adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, ini juga ditularkan melalui hubungan seksual karena ini termasuk penyakit menular seksual. Nah, akibatnya dari penyakit ini adalah radang pada organ reproduksi yang menyebabkan kemandulan, radang pada mata maupun persendian dan juga selaput otak. Nah, tanda atau gejalanya biasanya dia sakit saat kencing atau buang air kecil. Nah, disertai dengan darah dan juga nanah. Kemudian yang ketiga adalah herpes genitalia atau herpes genital. Ini juga termasuk penyakit menular seksual. Nah, ini ada dua jenis. Ada herpes yang mengenai bagian tubuh yang lain selain organ reproduksi. Nah, biasanya itu disebut dengan herpes simplex virus herpes simplex tipe 1. Sedangkan yang virus herpes simplex tipe 2 itu yang dia menyerang organ kelamin. Nah, tanda atau gejalanya itu sama seperti herpes simplex tipe 1, yaitu dia akan kelihatan melepuh seperti ini, ya, ruam merah kemudian melepuh bernanah, nanti dia akan kering kalau diobati. Kalau tidak nanti dia akan menyebar bisa sampai ke seluruh tubuh. Nah, ini karena dia mengenai organ reproduksi, akibatnya itu bisa gangguan pada organ reproduksi kulit dan menyebabkan kanker rahim. Yang selanjutnya adalah keputihan atau flor albus. Nah, di sini penyebabnya adalah ada beberapa jenis jamur ataupun protozoa. Nah, salah satu jenis jamurnya itu adalah Candida albicans dan protozoanya adalah Trichomonas vaginalis. Nah, cirinya sebenarnya dari penyakit ini bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan, tetapi memang kebanyakan terjadi pada organ perempuan, yaitu keluarnya cairan ya berwarna putih atau mungkin agak kehijauan, dan itu biasanya daerah organ kelaminnya itu akan terasa gatal. Nah, itu ya. Nah, kemudian kenapa itu bisa terjadi? Karena biasanya baik jamur maupun protozoa ini menyukai daerah yang lembab. Jadi untuk para wanita disarankan supaya agar tidak terjadi keputihan, maka selalu jaga kebersihan organ reproduksi dan juga supaya tidak terlalu lembab. Yang selanjutnya adalah AIDS. Ya, ini termasuk ke dalam salah satu penyakit menular seksual juga. Nah, penyebabnya adalah virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Kita tahu bahwa HIV ini akan menyerang, dia menular melalui hubungan seksual, tetapi dia menyerang sel darah putih. Sehingga lama-kelamaan orang yang menderita AIDS ini ya, dia akan rentan terhadap penyakit apapun.
gitu, karena sistem kekebalan tubuhnya akan semakin menurun. Orang yang menderita penyakit itu bisa bertahan hidup atau bisa tetap baik-baik saja asalkan dia bisa menjaga pola hidup dan juga pola makannya ya, supaya sel darah putih itu tetap bisa dihasilkan oleh tubuh dan kondisi tubuh tidak menurun. Nah, ini salah satu gejala awalnya. Biasanya seseorang yang terkena AIDS itu akan sering sakit atau sering demam dan demamnya itu tinggi. Yang selanjutnya adalah endometriosis. Ini tidak termasuk ke dalam penyakit menular seksual ya. Nah, apa itu endometriosis? Endometriosis adalah tumbuhnya dinding rahim atau endometrium di luar rahim. Nah, ini bisa tumbuh di sini di daerah tuba falopi, di atasnya rahim, ya, ataupun di daerah ovarium. Nah, ini biasanya dicirikan dengan menstruasi yang sangat sakit, rasanya sangat sakit, dan juga biasanya pendarahannya lumayan banyak dan lama. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kista ovarium. Nah, kista ini adalah penyakit di mana organ tubuh, karena di sini organ reproduksi, nah, di sini terutama adalah ovarium, itu akan menghasilkan kantong dan di dalamnya itu berisi cairan. Ya, jadi ini adalah pertumbuhan jaringan. Jadi endometriosis dan kista ini adalah pertumbuhan jaringan yang tidak diinginkan oleh tubuh, gitu ya. Nah, dicirikan dengan suka sakit pinggang atau kram. Nah, ini contohnya. Nah, ovarium yang normal seperti ini, kemudian ini ovarium yang tidak normal atau ada kistanya. Jadi dia membesar karena ada jaringan yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya adalah mioma uteri atau mioma uterus, yaitu adalah daging tumbuh non-kanker dalam uterus atau rahim yang dapat muncul selama masa subur. Nah, ini cirinya juga hampir sama, ini nyeri pinggang dan juga kram. Ya, daging tumbuh jadi kayak kanker jinak begitu ya sepertinya. Nah, kemudian kanker serviks. Nah, kanker serviks ini lumayan tinggi ya di Indonesia, persentasenya. Ini adalah tumbuhnya sel yang tidak terkendali pada daerah serviks. Sebenarnya kanker pada organ reproduksi itu ada banyak. Ada kanker serviks, ada kanker rahim, ada kanker ovarium, ada kanker payudara. Ya, ciri khasnya adalah satu, semua jenis kanker, baik itu yang menyerang organ reproduksi maupun menyerang daerah lainnya di dalam tubuh kita, yaitu dia adalah pertumbuhan sel yang tidak terkendali, yang tidak diinginkan oleh tubuh. Nah, biasanya ini bisa terjadi secara genetik atau zat-zat tertentu yang memicu kanker, atau bisa juga disebabkan oleh salah satu jenis virus. Nah, untuk yang ini bisa juga disebabkan oleh virus papiloma ya. Papilomavirus atau HPV. Gejalanya adalah pendarahan yang tidak wajar pada organ reproduksi. Nah, kanker ini ya, kanker serviks ini bisa juga terjadi karena seks bebas atau hubungan seks yang bukan dengan pasangannya. Yang selanjutnya adalah epididymitis ya. Nah, epididymitis ini, epididymis kalian ingat bahwa itu adalah organ reproduksi pada laki-laki. Nah, biasanya ini menyerang, berarti ini menyerang pada laki-laki ya. Biasanya dicirikan dengan testisnya itu membengkak dan air maninya mengandung darah, dan ketika mengeluarkan urin terasa sakit ataupun terasa nyeri. Yang selanjutnya adalah orkitis. Orkitis adalah radang pada testis yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Gejalanya adalah testis juga bengkak ya, dan air mani mengandung darah atau nyeri. Jadi epididymitis dengan orkitis itu hampir sama ya. Jadi dia radang dikarenakan oleh bakteri atau virus. Jadi baik laki-laki maupun perempuan itu wajib menjaga kesehatan organ reproduksinya supaya tidak terkena infeksi. Yang selanjutnya adalah prostatitis ya. Prostatitis itu ada radang pada kelenjar prostat. Ya, ingat bahwa pada laki-laki itu ada kelenjar prostat dan juga kelenjar bulbouretra. Nah, kalau prostatitis berarti radang yang menyerang pada kelenjar prostat. Nah, ini bisa saja pemicunya adalah virus atau bakteri. Nah, gejalanya itu adalah buang air kecilnya itu sakit atau nyeri dan tidak lancar. Nah, perhatikan ini adalah kelenjar prostat yang normal, kemudian ini adalah kelenjar prostat yang mengalami radang.
Yang selanjutnya adalah hipogonadisme, adalah organ reproduksi pria yang tidak menghasilkan hormon testosteron sehingga menyebabkan kemandulan. Ingat bahwa pada laki-laki utamanya itu adalah harus ada hormon testosteron. Jika tidak ada hormon testosteron, maka organ reproduksi pada laki-laki itu tidak akan bekerja dengan baik. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini mengenai penyakit atau kelainan pada sistem reproduksi. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.